Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Widianti dengan NIM 1800295. Lalu saya sendiri Ilana Ramadhanti dengan NIM 1800214. Lalu yang terakhir ada Lani Sister Fania dengan NIM 1807885. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dasar sel. Selamat menyimak. Saya Lani Sister Fania, NIM 1807885 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sel, sel menurut para ahli, dan sejarah sel. Sebelumnya, kita udah nggak asing lagi ya tentang sel, karena dulu waktu sekolah SMP, SMA, pasti kita sudah pernah belajar tentang sel. Nah, di sini saya akan membahas pengertian sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan makhluk hidup. Sel diambil dari bahasa Latin yaitu cellula yang artinya rongga atau ruangan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Jadi, dapat saya simpulkan, sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang berupa rongga-rongga sel. Pengertian sel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Hooke, mengungkapkan sel merupakan ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Yang kedua, menurut Rein Dutroux, mengungkapkan semua jaringan organ tubuh tersusun atas sel-sel. Demikian juga dengan jaringan hewan. Ketiga, menurut Alexander Brown, mengungkapkan sel adalah unit dasar kehidupan. Sejarah sel. Perlu kita ketahui, sel ditemukan sejak 200 tahun yang lalu, dianggap sebagai bagian dari sistem membran yang tak dapat dipisahkan dalam organisme multisel. Pertama kali dikembangkan sel oleh seorang ahli yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Robert melakukan pengamatan pada sayatan gabus yang merupakan sel-sel mati pada pepagan pohon ek dengan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang kemudian disebutnya cella, yang berarti ruang atau kamar kecil yang kosong. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupannya. Sel yang dimiliki oleh pohon maupun hewan. Perlu kita ketahui, dalam hal ini virus tidak tercakup di dalamnya karena virus merupakan makhluk hidup yang tidak berupa sel. Kenalkan, nama saya Ilana Ramadhanti dengan NIM 1800214. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Yang pertama ada sel prokariotik. Sel prokariotik ini berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik ini adalah sel sebelum inti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokariotik. Yang pertama itu ada kapsul. Kapsul ini berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Lalu yang kedua ada cellwall. Cellwall ini adalah dinding sel. Lalu yang ketiga ada plasma membran atau membran plasma. Membran plasma ini adalah membran biologis yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar.
Membran plasma merupakan bagian yang bertanggung jawab mengontrol zat organik dan ion untuk dapat keluar dan masuk sel. Dengan kata lain, membran plasma ini berfungsi untuk melindungi sel dengan cara menyaring dan mengatur apa yang masuk dan keluar dari tubuh. Lalu yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian bentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Lalu selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintetis protein. Ribosom juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dari DNA. Lalu selanjutnya ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Lalu selanjutnya ada pili. Pili adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Lalu selanjutnya ada bakteria flagellum atau flagella. Flagella adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler, tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Selanjutnya ada nukleoid. Nukleoid adalah bagian dari sel prokariota berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilapisi oleh membran. Pada nukleoid tidak ditemukan protein di dalam molekulnya. Selanjutnya yang kedua ada sel eukariotik. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus kromosom, terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan jumlah protein dan jumlah proteinnya itu lebih dari 1. Sekarang saya akan menyebutkan struktur sel eukariotik. Yang pertama ada membran inti. Yang kedua ada kromatin atau DNA dan protein. Lalu yang ketiga ada nukleus. Yang keempat ada ribosom. Yang kelima ada peroksisom. Yang keenam ada retikulum endoplasma kasar. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma halus. Lalu yang kedelapan ada vakuola. Lalu selanjutnya ada mitokondria. Lalu sitosol, kompleks Golgi, lisosom, membran plasma, mikrofilamen, filamen intermediat, sentriol, dan yang terakhir mikrotubul. Itu adalah bagian-bagian sel eukariotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan yang pertama adalah organisme. Pada prokariotik terdapat di dalam bakteri dan archaea, sedangkan eukariotik terdapat di protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Lalu yang kedua, ukuran sel. Ukuran sel pada prokariotik adalah 1-5 mikrometer, sedangkan pada eukariotik terdapat 10-100 mikrometer. Lalu perbedaan yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Pada prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak ada nukleus. Sedangkan pada eukariotik memiliki membran inti dan mempunyai nukleus. Lalu perbedaan yang keempat adalah kromosom. Yang pada prokariotik adalah memiliki kromosom tunggal, sedangkan eukariotik memiliki banyak kromosom. Lalu perbedaan yang kelima adalah mitokondria. Pada prokariotik itu tidak memiliki mitokondria dan pada eukariotik itu memiliki mitokondria. Selanjutnya ada kloroplast. Pada prokariotik ini tidak memiliki kloroplast, sedangkan pada eukariotik terdapat kloroplast pada alga dan tanaman. Lalu selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Pada prokariotik ini
dia tidak memiliki retikulum endoplasma, sedangkan eukariotik memiliki retikulum endoplasma. Lalu selanjutnya kompleks Golgi. Prokariotik ini tidak memiliki kompleks Golgi, sedangkan eukariotik ini memiliki kompleks Golgi. Selanjutnya ada mesosom. Pada sel prokariotik ini memiliki mesosom dan pada eukariotik ini tidak memiliki mesosom. Selanjutnya ada ribosom. Lalu ada flagella. Pada flagella ini prokariotik ini memiliki flagella yang sederhana tersusun atas flagellin. Lalu pada eukariotik flagella ini kompleks dan tersusun atas tubulin. Lalu selanjutnya ada pembelahan sel. Pada prokariotik pembelahan selnya ini adalah pembelahan biner, sedangkan eukariotik ini pembelahan selnya mitosis dan meisosis. Lalu selanjutnya ada organisel. Pada organisel ini sel prokariotik ini adalah sel tunggal, sedangkan eukariotik ini sel tunggal dan sel banyak. Lalu selanjutnya ada fungsi sel. Fungsi sel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pada metabolisme. Pada metabolisme ini keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitas disebut metabolisme. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Lalu selanjutnya ada komunikasi sel. Nah, pada komunikasi sel ini adalah untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya, bakteri berkomunikasi satu sama lain dengan proses quorum sensing, penginderaan quorum, untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilm. Sementara sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensi menjadi berbagai jenis sel. Komunikasi sel ini terdiri dari proses transfer sinyal antar sel dalam berbentuk molekul atau aktivitas listrik dan transduksi sinyal di dalam sel target ke molekul yang menghasilkan respon sel. Perkenalkan, nama saya Ayu Widianti, NIM 1800295 sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan komponen kimiawi sel tersusun atas dua komponen. Komponen pertama yaitu komponen organik. Komponen organik terdiri atas mikromolekul dan makromolekul. Mikromolekul terdiri atas asam amino, nukleotida, asam lemak, dan glukosa. Sedangkan makromolekul terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Komponen yang kedua adalah komponen anorganik yang terdiri atas air, garam-garam mineral. Garam-garam mineral ini biasanya yaitu NaCl, MgCl, CaSO4, dan NaHCO3, serta gas berupa CO2, O2, dan NH3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama yaitu, pada sel tumbuhan terdapat dinding sel.
sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Yang kedua, pada sel tumbuhan terdapat kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat kloroplas. Yang ketiga, pada sel tumbuhan terdapat vakuola, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat vakuola. Keempat, pada sel tumbuhan tidak terdapat sentriol, sedangkan pada sel hewan terdapat sentriol. Yang kelima, yaitu pada sel tumbuhan tidak terdapat sentrosom, sedangkan pada sel hewan terdapat sentrosom. Yang keenam, pada sel tumbuhan terdapat plastida, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida. Saya juga akan menjelaskan fungsi bagian-bagian sel. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui apa saja fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk memberikan bentuk sel dan melindungi isi sel. Yang ketiga yaitu nukleolus sebagai pengendali seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Yang keempat yaitu sitoplasma yang berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Yang kelima yaitu RE atau yang sering disebut retikulum endoplasma sebagai tempat melekatnya ribosom dan tempat sintesis protein. Yang keenam, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ketujuh, kompleks Golgi. Kompleks Golgi berperan dalam ekskresi sel, pembentukan dinding sel, dan lisosom. 8. Lisosom. Lisosom berfungsi menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel, atau yang sering disebut pencernaan intraseluler. Yang kesembilan yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi sel. 10. Kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 11. Yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula. 12. Yaitu sentriol, berperan dalam proses pembelahan sel.